Menjadi perusahaan yang tidak tergantikan dimulai dengan kesiapan terhadap kecerdasan artifisial. Bab ini menetapkan 3 sasaran yang harus dicapai secara bersamaan. Pertama, perusahaan perlu merangkul kemampuan kecerdasan artifisial untuk memperkuat operasi bisnis. Kedua, penggunaan teknologi harus menghormati batas etika. Ketiga, perusahaan harus dilindungi dari ancaman baru yang muncul bersama kecerdasan artifisial. Ketiganya saling bergantung. Pemanfaatan yang agresif tanpa tanggung jawab dapat merusak kepercayaan. Etika tanpa perlindungan meninggalkan data serta sistem dalam keadaan rentan. Keamanan tanpa penciptaan nilai membuat perusahaan kehilangan peluang. Karena itu, kesiapan bukan sekadar memasang alat baru. Ia mencakup pola pikir, talenta, data, penerapan, tata kelola, keadilan, keterjelasan, privasi, dan keamanan. Bab ini bergerak dari cara memperbesar kemampuan bisnis menuju cara membangun kepercayaan serta melindungi perusahaan. Pesan intinya jelas. Perusahaan hanya benar-benar siap ketika mampu menciptakan nilai dengan kecerdasan artifisial sekaligus menjaga manusia, data, keputusan, dan reputasinya. Bab ini menyusun kesiapan kecerdasan artifisial sebagai 3 sasaran besar. Sasaran pertama adalah augmentasi operasi. Perusahaan perlu mengembangkan pola pikir yang tepat, membangun dan mempertahankan literasi serta talenta, kemudian menerapkan teknologi hingga potensi penuhnya. Sasaran kedua adalah tanggung jawab. Teknologi harus melayani kebutuhan dan nilai manusia melalui keadilan, keterjelasan, serta penghormatan terhadap privasi. Sasaran ketiga adalah perlindungan. Sistem kecerdasan artifisial memproses data sensitif dan memengaruhi keputusan penting, sehingga keamanan harus menjadi bagian dari arsitektur sejak awal. Alur bab mengikuti logika tersebut. Bagian awal membahas pola pikir, pengembangan talenta, siklus kecerdasan artifisial, pengumpulan data, serta adopsi yang dipimpin karyawan. Setelah itu, fokus beralih ke kepercayaan pelanggan dan perbedaan antara kepatuhan hukum dengan tanggung jawab etis. 3 aspek utama, keadilan, keterjelasan, dan privasi, dibahas melalui kasus serta langkah implementasi. Bab diakhiri dengan keamanan dan persiapan menghadapi serangan. Dengan demikian, kesiapan bukan satu proyek, melainkan sistem organisasi yang menciptakan nilai, kepercayaan, dan perlindungan secara bersamaan. Augmentasi bisnis dimulai melalui 3 langkah berurutan. Langkah pertama adalah membentuk pola pikir kecerdasan artifisial. Organisasi perlu meninggalkan cara pandang lama dan menempatkan teknologi sebagai bagian dari transformasi bisnis. Langkah kedua adalah mengembangkan serta mempertahankan literasi kecerdasan artifisial di seluruh tenaga kerja. Talenta merupakan landasan transformasi yang berhasil. Karyawan perlu belajar bekerja bersama alat, memahami implikasinya, dan terus memperbarui kemampuan. Langkah ketiga adalah menerapkan kecerdasan artifisial hingga potensi penuh. Perusahaan berinvestasi pada teknologi, memberi pelatihan praktis, dan memelihara budaya pembelajaran berkelanjutan. Ketiga langkah ini tidak dapat dipisahkan. Teknologi tanpa pola pikir baru akan diperlakukan sebagai proyek sampingan. Pola pikir tanpa kemampuan akan berhenti pada niat. Talenta tanpa penerapan tidak menghasilkan perubahan skala bisnis. Karena itu, augmentasi berarti menata budaya, kemampuan, dan operasi sebagai satu rangkaian. Tujuannya bukan menggantikan manusia, melainkan meningkatkan kemampuan organisasi agar lebih inovatif, lincah, dan berbasis data, sambil tetap menjadikan kecerdikan manusia sebagai landasan keberhasilan. Pola pikir yang tepat dibangun melalui 5 pergeseran. Pertama, kepemimpinan harus terlibat aktif. Inisiatif kecerdasan artifisial diselaraskan dengan tujuan strategis dan diperlakukan sebagai kekuatan transformatif,
bukan sekadar alat. Kedua, manusia ditempatkan lebih dahulu. Transformasi berfokus pada cara teknologi meningkatkan kemampuan dan melibatkan setiap karyawan secara terbuka. Ketiga, perusahaan perlu memecah silo melalui kolaborasi data lintas fungsi. End Group memakai inti data terpadu dan basis kode konsisten. Perusahaan juga dapat menggunakan kamus data agar semua pihak berbicara dalam bahasa yang sama. Keempat, organisasi perlu beralih dari proyek sekali selesai menuju pola pikir produk. Sistem terus disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna, tren baru, perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan regulasi. Kelima, teknologi perlu disinergikan. John Deere menggabungkan pembelajaran mesin, alur kerja digital, pengolahan bahasa, fisik komputer, dan otomatisasi proses. Perpaduan ini menghasilkan solusi yang melampaui kemampuan satu teknologi serta mengurangi ketergantungan pada satu alat. Pergeseran tersebut menata ulang peran teknologi dalam bisnis menjadi lebih terintegrasi, berpusat pada manusia, dan berbasis data. Talenta adalah landasan transformasi kecerdasan artifisial. Pengelolaannya dimulai dengan melibatkan orang sejak awal, karena keterlibatan dini memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap keberhasilan. Beragam kemampuan diperlukan, mulai dari pengelola program hingga ilmuwan data. Sumber pertama sebaiknya tenaga kerja yang sudah ada. Mereka memahami budaya dan proses perusahaan, dan sekitar 60% kebutuhan talenta untuk inisiatif kecerdasan artifisial dapat ditemukan serta dikembangkan secara internal. Komunitas minat, acara internal, dan diskusi bersama ahli membantu mengungkap kemampuan tersembunyi. Ketika peningkatan kemampuan harus dilakukan cepat, rekrutmen eksternal atau akuisisi perusahaan khusus dapat diperlukan. Akuisisi Blue River Technology oleh John Deere membawa teknologi sekaligus insinyur dan ilmuwan data. Pemberdayaan juga penting. Alat pembelajaran mandiri dan platform kode rendah memberi pengalaman praktis sehingga teknologi menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Terakhir, insentif memperkuat budaya. Bonus, percepatan promosi, kesempatan pendidikan, pembagian manfaat otomatisasi, minggu kerja 4 hari, atau program kepemilikan robot dapat membuat perjalanan lebih inklusif dan memberikan imbalan. Hasil akhirnya adalah budaya tempat setiap anggota terlibat, terdidik, dan termotivasi untuk mendorong perubahan. Perusahaan dapat memanfaatkan kecerdasan artifisial sepenuhnya melalui siklus yang memperkuat dirinya sendiri. Premisnya sederhana. Semakin banyak data pelanggan yang relevan, semakin baik layanan dan pengalaman yang dapat dibangun. Pengalaman yang membaik menarik lebih banyak pelanggan, lalu menghasilkan lebih banyak data. Contoh EcoFusion memperlihatkan 5 tahap. Pertama, perusahaan mengumpulkan data dari pembelian daring, umpan balik, dan interaksi media sosial untuk memahami preferensi, pola belanja, kualitas, dan desain. Kedua, kecerdasan artifisial serta analitik digunakan untuk menemukan tren dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ketiga, wawasan tersebut meningkatkan pengalaman, misalnya melalui rekomendasi yang lebih pribadi, lini produk yang sesuai permintaan, dan persediaan yang lebih tepat. Keempat, kepuasan dan loyalitas mendorong rekomendasi dari mulut ke mulut sehingga basis pelanggan berkembang. Kelima, pelanggan dan interaksi baru memperkaya data. Data tersebut menjadi awal putaran berikutnya untuk menyempurnakan penawaran, meluncurkan produk, dan meningkatkan pengalaman lagi. Setiap putaran memperluas layanan serta memperkuat keunggulan kompetitif. Namun siklus ini hanya berjalan jika pengumpulan data dimulai dari hubungan kepercayaan. Siklus kecerdasan artifisial membutuhkan data, tetapi data yang baik tidak dimulai dari algoritma yang rumit. Ia dimulai dari pertukaran nilai yang transparan. Greenhole mengundang pelanggan mengisi survei setelah pembelian dengan imbalan potongan harga.
Hasilnya adalah keterlibatan yang lebih baik sekaligus informasi rinci mengenai kepuasan, fitur yang dihargai, dan ruang perbaikan. Book Lovers Haven menggunakan jajak pendapat, diskusi, dan berbagi konten di media sosial untuk memahami preferensi membaca, jenis buku yang sedang populer, serta minat terhadap acara. John Deere mengumpulkan data kondisi tanah, kesehatan tanaman, dan kinerja alat melalui sensor serta teknologi penentuan posisi. Petani didorong berbagi data dengan imbalan wawasan untuk mengoptimalkan hasil dan menurunkan konsumsi bahan bakar. End Group menganalisis transaksi dan pola pembayaran, lalu menawarkan insentif kecil untuk survei atau pengaktifan lokasi. Keempat contoh menunjukkan bahwa pelanggan perlu memahami apa yang diberikan dan manfaat yang diterima. Kepercayaan tidak dapat dibeli. Ia diperoleh melalui pertukaran yang jujur, menghormati kebutuhan, privasi, transparansi, dan ketentuan perlindungan data. Tanpa kepercayaan, pelanggan tidak akan berbagi data, seberapapun besar insentifnya. Sebuah paradoks muncul dalam adopsi kecerdasan artifisial. Lebih dari 90% perusahaan masih bereksperimen dalam skala kecil, sedangkan 75% pekerja berpengetahuan telah menggunakan kecerdasan artifisial generatif dalam pekerjaan sehari-hari. Bahkan, 78% menggunakan sistem yang tidak disetujui perusahaan. Karyawan bergerak lebih cepat daripada pemberi kerja. Kemudahan penggunaan kecerdasan artifisial generatif membuka pendekatan dari bawah yang lebih lincah, cepat, dan murah. Namun pendekatan ini tetap perlu dipadukan dengan arah dari atas, pendidikan, serta pemberdayaan. Rangkaian yang disarankan terdiri dari 3 tingkat. Pertama, integrasikan kecerdasan artifisial generatif ke tugas harian dengan sasaran peningkatan produktivitas 20%. Kedua, pusatkan upaya pada fungsi yang memperoleh manfaat besar, seperti pemasaran atau pengelolaan produk, lalu rekayasa ulang pekerjaan untuk peningkatan efisiensi 30 hingga 50%. Ketiga, gunakan kecerdasan artifisial untuk mengembangkan model bisnis inovatif yang menciptakan keunggulan jangka panjang. Pertanyaannya bukan apakah karyawan akan mengadopsi teknologi, melainkan apakah perusahaan akan mengarahkan momentum tersebut atau tertinggal oleh tenaga kerjanya sendiri. Kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab membangun hubungan kepercayaan dengan pelanggan internal maupun eksternal. Tujuannya memastikan teknologi melayani kebutuhan serta nilai manusia. Kepatuhan terhadap peraturan belum berarti tanggung jawab telah terpenuhi. Peraturan biasanya menetapkan batas minimum, misalnya mengenai privasi data, non-diskriminasi, dan perlindungan konsumen. Kepatuhan hukum bersifat wajib dan melindungi pengguna serta perusahaan dari konsekuensi hukum. Tanggung jawab etis menjangkau lebih luas. Sistem perlu adil, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, tidak meneruskan bias, dan tidak menimbulkan bahaya, bahkan ketika rincian tersebut belum sepenuhnya dicakup peraturan. Sikap bertanggung jawab juga membangun kepercayaan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lain. Ia menunjukkan komitmen terhadap prinsip etis dan dapat menjadi keunggulan kompetitif. Risiko kepatuhan terutama berbentuk sanksi. Risiko etis menyentuh reputasi organisasi, dan biayanya dapat jauh lebih besar daripada denda. Karena itu, perusahaan yang benar-benar siap tidak bertanya hanya apakah tindakannya legal. Perusahaan juga bertanya apakah sistemnya layak dipercaya. 3 isi utama tanggung jawab yang dibahas selanjutnya adalah keadilan, keterjelasan, dan privasi. Rencana penerapan memiliki 6 fondasi. Pertama, tetapkan pedoman etika. Perusahaan besar dapat membentuk struktur tata kelola lintas fungsi, sedangkan perusahaan kecil dapat memulai dengan dokumen 1 halaman yang berfokus pada keadilan dan privasi. Pedoman sebaiknya dipublikasikan serta diperbarui. Kedua, bentuk tim beragam agar berbagai disiplin, budaya,
latar belakang, dan gender membantu menemukan bias yang tidak disadari. Ketiga, lakukan pendidikan dan pelatihan. Materi etika, bias data, dan kepatuhan hukum perlu menjangkau staf teknis, pengelola senior, serta fungsi yang berhubungan dengan sistem. Keempat, jalankan audit teratur. Perusahaan besar dapat memakai penilai internal atau eksternal. Perusahaan kecil dapat melakukan pengujian otomatis triwulan dan meninjau keluaran yang ditandai. Independensi membantu mengurangi subjektivitas. Kelima, libatkan pelanggan, karyawan, serta pemangku kepentingan melalui lokakarya, kelompok fokus, atau survei. Keenam, ikuti perkembangan regulasi melalui ahli hukum, konsultansi, akademisi, artikel, seminar daring, dan konferensi. Langkah-langkah ini meletakkan fondasi. Penerapannya harus terus hidup seiring sistem dan tantangan berubah. Keadilan penting karena bias dalam sistem dapat mengubah data menjadi keputusan yang merugikan. Bab menggambarkan dua orang dengan riwayat berbeda. Orang A melakukan pelanggaran kecil dan memiliki riwayat pelanggaran ringan. Orang B mencuri barang lebih mahal serta memiliki catatan kejahatan serius dan kekerasan. Penilaian manusia mungkin menganggap orang B berisiko lebih tinggi. Namun alat penilaian berbasis kecerdasan artifisial memberi orang A nilai 7 dari 10 dan orang B 4 dari 10. Konteks demografisnya adalah orang A seorang perempuan kulit hitam muda, sedangkan orang B pria kulit putih usia menengah. Kasus ini mencerminkan persoalan yang diangkat laporan ProPublica tahun 2016 mengenai perangkat lunak compas. Dengan riwayat dan jenis kejahatan serupa, terdakwa kulit hitam dilaporkan 77% lebih mungkin diprediksi melakukan kejahatan kekerasan dan 45% lebih mungkin diprediksi mengulangi kejahatan. Persoalannya bukan hanya etika. Sistem bias menghasilkan keputusan tidak akurat atau tidak optimal, menurunkan mutu produk maupun layanan, dan merugikan hasil usaha. Akibatnya dapat berupa hilangnya kepercayaan, tantangan hukum, kerugian keuangan, serta dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki setelah bias tertanam. Pengelolaan bias membutuhkan pendekatan terstruktur dan berkelanjutan. Titik awalnya adalah kesadaran. Semua pihak perlu memahami pentingnya etika dan risiko keputusan yang bias, bukan hanya staf teknis. Setelah itu, pertimbangan etis dimasukkan pada setiap tahap. Identifikasi bias harus dimulai ketika data dikumpulkan. Jika bias baru ditemukan di akhir pembangunan sistem, pekerjaan mungkin harus diulang. Data pelatihan perlu representatif dan adil. Tim ilmu data bertanggung jawab atas analisis, sedangkan pengelola proyek mengawasi pemenuhan pedoman etika. Alat statistik serta kecerdasan artifisial dapat memeriksa distribusi dan menandai kelompok yang kurang terwakili atau disalahgambarkan. Tahap berikutnya adalah pengembangan serta pengujian model. Pengembang menggunakan berbagai teknik untuk menemukan dan mengurangi bias sebelum sistem diterapkan. Tahap ketiga adalah lingkar umpan balik. Masukan pengguna, pemangku kepentingan, dan anggota tim membantu menemukan masalah yang luput dari pengujian serta menyempurnakan sistem terus-menerus. Pengelolaan bias bukan pemeriksaan sekali selesai. Ia membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan kewaspadaan. Tujuannya bukan hanya menghindari kerugian, melainkan membangun sistem yang adil, andal, dan bermanfaat bagi semua. Keterjelasan memungkinkan pengguna, pengembang, dan pemangku kepentingan memahami bagaimana model sampai pada kesimpulan. Tujuannya mengubah kotak hitam menjadi kotak kaca. Kasus alat perekrutan Amazon menunjukkan mengapa hal ini penting. Sistem pembelajaran mesin digunakan sejak 2014 untuk meninjau riwayat hidup. Model dilatih dengan lamaran selama 10 tahun yang sebagian besar berasal dari pria. Akibatnya, sistem menurunkan nilai riwayat hidup yang memuat kata terkait perempuan dan memberi penalti terhadap 2 perguruan tinggi khusus perempuan.
Tim sumber daya manusia serta pemangku kepentingan tidak memahami mengapa lamaran tertentu ditolak, sehingga bias tidak segera terlihat dan sulit diperbaiki. Sistem berpotensi membuat perusahaan kehilangan talenta, merusak keberagaman dan inklusivitas, serta menimbulkan risiko reputasi. Amazon mencoba membuat sistem netral gender, tetapi akhirnya menghentikan proyek pada 2018 karena biasnya terlalu tertanam dan rumit. Kasus ini menegaskan bahwa keputusan berisiko tinggi memerlukan transparansi, pemantauan terus-menerus, tindakan korektif, dan kesiapan meninggalkan sistem bila bias tidak dapat dihapus. Keterjelasan membangun kepercayaan dan memungkinkan keputusan ditantang atau diperbaiki. Tidak semua sistem membutuhkan tingkat keterjelasan yang sama. Rekomendasi film berbeda dari saran perawatan medis. Untuk keputusan berdampak tinggi, seperti kesehatan dan peradilan pidana, dibutuhkan dokumentasi menyeluruh, penjelasan keputusan yang lengkap, serta pelatihan luas bagi pengguna ahli maupun umum. Untuk keputusan berdampak menengah, seperti nasihat keuangan atau pemasaran personal, dokumentasi harus jelas, keputusan penting perlu dijelaskan, dan pelatihan ditujukan kepada pengguna umum dengan kedalaman tambahan bagi pihak yang lebih ahli. Untuk keputusan berdampak rendah, seperti rekomendasi film atau iklan tertarget, dokumentasi serta penjelasan dasar dapat memadai dan kebutuhan pelatihannya minimal. Selain menentukan tingkat, perusahaan perlu menerapkan 3 praktik. Pilih model yang mudah dipahami bila memungkinkan. Jika model kompleks diperlukan, investasikan metode untuk mendekati atau menerjemahkan keputusan ke dalam istilah manusia. Bangun antarmuka yang memungkinkan pengguna memeriksa alasan, misalnya alasan penolakan pinjaman. Terakhir, tetapkan akuntabilitas. Pengembang serta ilmuwan data membangun model dan alat penjelasan. Pengelola proyek menjaga keterjelasan sejak awal. Tim hukum serta kepatuhan memastikan pemenuhan peraturan dan standar. Privasi merupakan hak individu, kewajiban hukum, dan dasar kepercayaan. Pada 2019 terungkap bahwa Amazon mempekerjakan manusia untuk mendengarkan rekaman perangkat Alexa guna meningkatkan kemampuan memahami ucapan. Para pekerja dilaporkan mendengar percakapan pribadi. Praktik ini tidak dijelaskan secara tegas kepada pengguna, yang banyak mengira interaksi mereka bersifat pribadi dan hanya diproses algoritma. Reaksinya cepat. Konsumen merasa dihianati dan khawatir terhadap penyadapan serta penyalahgunaan percakapan. Pembuat kebijakan dan regulator menuntut transparansi mengenai pengolahan data. Amazon dan perusahaan lain dengan praktik serupa memperbarui kebijakan serta menawarkan informasi dan pilihan keluar yang lebih jelas. Peristiwa tersebut juga memicu tantangan hukum mengenai persetujuan dan perlindungan data. Pelajarannya bukan hanya memasang kendali privasi yang kuat. Perusahaan harus terbuka mengenai cara data digunakan. Praktik kecerdasan artifisial perlu selaras dengan pertimbangan etis, karena privasi adalah unsur tanggung jawab perusahaan. Jika diremehkan, risikonya mencakup kebocoran data, hilangnya kepercayaan, sanksi hukum, dan kerusakan reputasi. Transparansi menentukan apakah pengguna merasa dihormati atau dimanfaatkan. Penerapan privasi yang efektif dimulai dari budaya. Privasi perlu menjadi nilai inti, bukan tambahan setelah sistem selesai. Setiap karyawan harus memahami pentingnya privasi dan perannya dalam melindungi informasi. Langkah kedua adalah minimisasi serta anonimisasi. Perusahaan mengumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan agar sistem berfungsi dan menyamarkan data bila memungkinkan untuk mengurangi risiko. Langkah ketiga adalah mengajukan pertanyaan kendali yang mendasar. Apakah perusahaan berhak menyimpan data tersebut, di mana data dapat disimpan, dan bagaimana akses terhadap informasi sensitif diamankan? Jawabannya berbeda menurut negara serta industri, sehingga kerjasama dengan regulator menjadi penting.
Transformasi kecerdasan artifisial tidak boleh dipertaruhkan karena mengabaikan dasar ini. Tingkat privasi yang ideal juga tidak selalu sama. Tingkat tertinggi memberi otonomi paling besar, tetapi pilihan praktis bergantung pada jenis layanan, jenis data, tuntutan peraturan, dan harapan konsumen. Walau demikian, layanan pada tingkat 1 atau 2 tidak direkomendasikan karena risikonya terlalu besar terhadap hubungan kepercayaan. Perusahaan perlu memilih tingkat yang sesuai sambil memastikan pengguna memahami praktik data dan memiliki kendali yang bermakna. Kerangka kematangan privasi memiliki 5 tingkat. Tingkat pertama adalah kesadaran dasar. Konsumen hampir tidak memahami praktik pengumpulan dan informasi biasanya tersembunyi dalam kebijakan rumit. Tingkat kedua adalah pasif terinformasi. Konsumen mengetahui cara data digunakan, tetapi perusahaan belum menyediakan mekanisme kendali. Tingkat ketiga adalah kendali reaktif. Konsumen dapat menolak setelah pengumpulan berlangsung, sementara pengumpulan tetap menjadi pilihan bawaan. Tingkat keempat adalah pemberdayaan proaktif. Konsumen memiliki kendali berarti dan memberikan persetujuan sebelum data dikumpulkan atau dibagikan. Tingkat kelima adalah otonomi penuh. Perusahaan tidak bergantung pada data yang tidak penting dan memberikan fungsi layanan penuh tanpa memaksa pelacakan. Contoh dalam bab bergerak dari aplikasi umum dengan pemberitahuan data, platform niaga elektronik yang menampilkan penggunaan, media sosial dengan pengaturan privasi, aplikasi kesehatan yang meminta persetujuan, hingga layanan berlangganan yang berfungsi tanpa pelacakan. Tingkat 5 bukan selalu pilihan paling praktis bagi setiap sistem, tetapi tingkat 1 dan 2 sebaiknya dihindari. Risiko kehilangan hubungan terpercaya dengan pengguna terlalu tinggi. Tujuannya adalah memilih tingkat berdasarkan layanan dan data sambil memastikan kendali yang nyata. Keamanan menjadi penting karena sistem kecerdasan artifisial memproses data sensitif dan memengaruhi keputusan kritis. Clearview AI mengumpulkan lebih dari 3 miliar gambar dari situs serta media sosial untuk layanan pengenalan wajah. Pada Februari 2020, penyusup memperoleh akses tanpa izin ke daftar klien, jumlah akun yang dibuat, dan jumlah pencarian. Kebocoran tersebut memperbesar kekhawatiran privasi dan keamanan, terutama karena layanan digunakan oleh penegak hukum serta perusahaan. Clearview menghadapi tantangan hukum, kritik etis, dan perdebatan mengenai regulasi. Peristiwa itu menunjukkan konsekuensi pengumpulan data besar tanpa perlindungan kuat. 4 langkah disarankan. Pertama, terapkan keamanan sejak rancangan agar menjadi bagian arsitektur, bukan tambahan akhir. Kedua, lakukan penilaian risiko teratur terhadap model dan infrastruktur data. Ketiga, lindungi data dengan enkripsi saat dipindahkan maupun disimpan, penyimpanan aman, dan kendali akses ketat. Keempat, siapkan diri menghadapi serangan adversarial, yaitu perubahan kecil pada masukan yang menghasilkan keluaran salah. Perusahaan dapat melakukan pra-pengolahan masukan atau memasukkan contoh serangan ke data pelatihan agar model belajar mengenali masukan asli maupun yang diubah. Perusahaan yang siap kecerdasan artifisial tidak diukur hanya dari jumlah alat yang digunakan. Kesiapan terlihat dari kemampuan menciptakan nilai, membangun kepercayaan, dan menjaga perlindungan secara bersamaan. Penciptaan nilai dimulai dengan pola pikir yang melibatkan kepemimpinan, mendahulukan manusia, memecah silo data, menggunakan pola pikir produk, serta menyinergikan teknologi. Talenta dibangun sejak awal, terutama dari dalam, dilengkapi kemampuan eksternal, pembelajaran, dan insentif. Data kemudian menggerakkan siklus perbaikan layanan dan pertumbuhan, tetapi hanya jika pelanggan memahami pertukaran nilai dan mempercayai perusahaan. Kepercayaan diperkuat melalui kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab. Kepatuhan adalah batas minimum. Organisasi tetap harus menjaga keadilan, keterjelasan, akuntabilitas, serta privasi.
Bias perlu dikelola dari data hingga umpan balik. Penjelasan disesuaikan dengan dampak keputusan. Privasi dibangun melalui budaya, minimisasi, anonimisasi, persetujuan, dan kendali. Perlindungan melengkapi semuanya melalui keamanan sejak rancangan, penilaian risiko, enkripsi, kendali akses, dan persiapan serangan. Dengan demikian, kesiapan bukan proyek sesaat. Ia adalah cara perusahaan belajar, memutuskan, melayani, dan melindungi secara bertanggung jawab.